wabarakatuh. Selamat sore. Ini ada mahasiswanya enggak? Baik, ya terima kasih banyak Latifah. Ya teman-teman. Ya pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik terkait design thinking ya atau pemikiran desain. Ini gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, baik Nurul, sehat. Baik, ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi, teman-teman, kita berdoa dulu ya. Ya, terima kasih banyak Rosa dan Nazwa. Ya, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, baik teman-teman. Nah, sebelum saya masuk ke materi, mungkin ada beberapa hal terkait perkuliahan yang ingin saya jelaskan kepada teman-teman, terutama terkait ini ya, tugas. Nah, itu tugas ya. Kalau kita lihat di jadwal yang sudah saya buat sebelumnya ya, pekan ini, sekarang kan kita, kemarin kan teman-teman libur ya. Nah, kita ada di pekan 7, kita akan belajar tentang pemikiran desain. Dan minggu depan ya, minggu depan pekan ke-8 rencananya kan pekan ETS ya. Nah, di sini ada demo terkait Natural User Interface. Tapi teman-teman di sini, di ini ya, section TM05, di sini sudah saya buatkan assignment, teman-teman bisa mengumpulkan tugasnya di sini, di tugas 2 antarmuka pengalaman pengguna, tapi saya mundurkan deadline-nya menjadi Kamis 6 April. Harusnya kan pekan ke-8 itu sekitar tanggal 31 ya, 31 Maret ya. Tapi saya undur menjadi 6 April. 6 April jam 23.59. Seperti itu untuk demo NUI. Nah, teman-teman bisa mengumpulkan usulan dari antarmuka pengalaman pengguna aplikasi 3 dimensinya melalui assignment yang ada di section TM05, pertemuan ke-05, minggu ke-5 gitu ya. Di sini ada template proposal yang sudah saya lampirkan ya, tugas 2. Ini kalau misalnya teman-teman lihat, hasilnya adalah seperti ini. Isi dari template proposalnya adalah kurang lebih seperti ini. Sebentar. Nah ini ya, jadi nanti di sini ada terkait nama tugas, nama dan NRP, silahkan diisi di sini. Lalu ada definisi masalah, nanti teman-teman diminta untuk menjelaskan tentang permasalahan yang terjadi. Kita juga diminta untuk melakukan identifikasi penyebab suatu permasalahan sehingga diusulkan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, nanti teman-teman cari permasalahannya itu didasarkan pada tujuan, pada proses bisnis yang terjadi ya. Misalnya nanti aplikasinya mau buat apa, konteksnya dan juga tujuan. Anda dapat memperoleh informasi tersebut dari interview, eksperimen, observasi dan riset kepada pengguna. Nah, kita juga bisa membaca beberapa literatur di internet dan menambahkannya pada bagian ini. Kalau misalnya teman-teman tidak bisa melakukan eksperimen atau observasi kepada pengguna, tidak masalah. Teman-teman tinggal membaca literatur dari internet yang bisa mendukung latar belakang usulan aplikasi yang ingin teman-teman buat di sini. Lalu untuk tujuan dan manfaat di sini ya berisi tujuan dan manfaat dari usulannya. Lalu aplikasi sejenis, teman-teman diminta untuk melakukan review ya, mereview aplikasi sejenis yang pernah ada, yang pernah dibuat, lalu teman-teman uraikan terkait kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, nanti di situ teman-teman bisa menemukan kekurangan sehingga teman-teman mengusulkan ide baru untuk mengatasi kekurangan tersebut. Tapi jika teman-teman mencari di internet tapi masih belum ada aplikasi sejenis ya, belum ada aplikasi sejenis, teman-teman tidak ya tidak masalah, tidak apa-apa. Tinggal dituliskan bahwa setelah melakukan pencarian di Google dan beberapa mesin pencarian lain tidak ditemukan aplikasi sejenis, tinggal ditambahkan seperti itu. Nah, selanjutnya di bagian keempat di sini adalah teknologi yang digunakan.
Ini berhubungan dengan teknologi yang digunakan. Misalnya teman-teman menggunakan augmented reality. Nah, di situ teman-teman kira-kira menggunakan library apa? Misalnya Vuforia dan lain sebagainya. Atau mungkin kalau teman-teman menggunakan virtual reality, teman-teman menggunakan teknologi seperti misalnya WebXR. Nah, di situ teman-teman juga menggunakan perangkat ya, perangkat head mounted display seperti misalnya Oculus Rift atau Oculus Quest, lalu menggunakan ini apa namanya? Controller genggam dan lain sebagainya. Itu dijelaskan di sini teknologi yang digunakan. Lalu yang kelima adalah deskripsi Natural User Interface atau NUI. Nah, di bagian ini kita diminta untuk menambahkan rancangan mekanisme interaksi antara pengguna dan perangkat yang meliputi controller yang digunakan dan sebagainya. Sebaiknya teman-teman mengacu kepada empat kerangka kerja ya yang sudah saya sampaikan di pertemuan minggu lalu ya. Ada 4 kerangka kerja. Yang pertama adalah kerangka kerja ini ya, kepala ya, kepala kita kalau tidak salah. Lalu ada kerangka kerja batang tubuh manusia, lalu ada kerangka kerja dunia virtual, dan ada kerangka kerja dunia nyata. Nah, ini teman-teman bisa merujuk ke situ. Jadi ya tidak semuanya harus ada, keempat kerangka itu tidak semuanya harus ada, tapi cukup teman-teman merujuk salah satu yang dijadikan referensi yang mana kerangka kerjanya seperti itu. Lalu di sini ada prototipe interaktif, hubungannya nanti di sini ada ilustrasi berupa gambar terkait antar muka pengalaman pengguna yang dikembangkan. Nah, di sini antar muka untuk masing-masing scene yang ditampilkan baik berupa gambar sketsa maupun gambar ilustrasi 2 dimensi. Nah, di sini teman-teman diminta menambahkan sketsa seperti itu, mekanisme interaksinya seperti apa. Nah, seperti itu. Lalu di sini kalau menggunakan head mounted display atau ya semacam ini, nah ini bisa teman-teman tambahkan. Nah, lalu untuk gambar ilustrasi di sini bisa menggunakan gambar 2 dimensi semacam ini. Nah, biasanya kalau aplikasi virtual reality di sini menggunakan ini nih, tangan ya, 2 seperti ini. Tangannya ini mendeskripsikan, meninterpretasikan ininya, controller genggam yang digunakan itu. Lalu ini ada aplikasi dengan menggunakan mungkin ini mixed reality atau augmented reality gitu ya. Nah, teman-teman harus bisa mendefinisikan itu semua. Nah, nanti teman-teman juga bisa ini menambahkan deskripsi ya dari masing-masing gambar tersebut. Bisa ditambahkan deskripsinya. Seperti itu kurang lebih untuk template tugasnya. Baik, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan ke penjelasan? Permisi, Bu. Iya, monggo silakan Novaldila. Tapi kan di dokumennya tuh kan ada apa? Yang jelasin pertama tuh tentang apa tuh? Yang di halaman pertamanya. Halaman pertama tentang Yang definisi masalah. masalah Ya, sama tujuan dan manfaatnya. ya. Gimana? Berarti maksudnya apa? Berarti yang untuk masalah gitu kan? Ya, hanya permasalahan biasa, teman-teman bisa cari di internet gitu untuk menjelaskan terkait permasalahan-permasalahannya dan seterusnya. Seperti itu. Kan nanti Lalu ada kan tujuan dan manfaat, aplikasi sejenis, teknologi yang digunakan, dan sebagainya. Bagaimana? Muhammad Naufaldillah, saya tidak mendengar. enggak, tadi kan gini, berarti kan berarti kan kita disuruh buat aplikasinya temanya edukasi. Berarti aplikasinya buat aplikasi VR sama XR kah? Oh, mohon maaf, tadi saya sempat tidak terdengar, mikrofon saya sedang ini. Jadi pertanyaannya Naufaldillah, ini ya, terkait ini tugasnya, tema aplikasi yang diusulkan adalah edukasi. Ya, betul. Tema aplikasinya adalah edukasi. Usulan dapat ditulis dengan template proposal terlampir. Tugasnya individu dikumpulkan sebelum demo ETS. Nah, di sini hanya usulan ya, teman-teman ya. Usulan antarmuka pengalaman pengguna. Jadi buatlah sebuah rancangan antarmuka pengalaman pengguna aplikasi 3 dimensi. Tidak harus jadi aplikasinya. Nggak harus jadi aplikasinya, hanya berupa rancangan. Seperti itu ya. Rancangannya itu ditulis dalam bentuk proposal tadi. Seperti itu, Muhammad Naufaldillah, bagaimana? Oke. Berarti kayak aplikasi 3 dimensi gitu ya. Iya, aplikasi 3 dimensi.
Silahkan menggunakan metode pendekatan NUI ya, Natural User Interface yang sudah saya jelaskan minggu lalu, termasuk 4 kerangka yang sudah dijelaskan. Seperti itu. Baik, ini ya, jadi nanti dikumpulkannya di sini temanya ya di assignment ini. Nah, sekarang kita masuk ke jadwal. Oh ya, sebentar, saya izin sebentar ya, ada. Ya, baik. Kita lanjut lagi ya, teman-teman. Nah, di sini sekarang kita akan mulai membicarakan terkait jadwal. Nah, untuk kelasnya Pak Hazik, dan tadi saya juga sudah berdiskusi dengan mahasiswa di kelas B dan kelas C, mereka setuju untuk melakukan kuis ya, untuk mengadakan kuis, di mana kuisnya nanti akan dilaksanakan pada pekan ke-9. Nah, jika kita lihat di sini, ini ya, pengumpulan proposal NUI aplikasi apa namanya pengumpulan rancangan antarmuka pengalaman pengguna aplikasi 3 dimensi itu adalah 6 April. Kalau kita lihat 6 April di sini adalah pekan ke-9 ya, pekan ke-9. Sehingga rencananya kita ini akan menggeser ya pertemuan pekan ke-9 kita jadikan di pertemuan pekan ke-8 seperti ini. Lalu nanti di pekan ke-8, pekan ke-9 kita akan melakukan kuis dan demo NUI. Seperti itu, teman-teman. Bagaimana? Apakah setuju? Jadi nanti ada kuis dan demo NUI. Kuisnya mungkin sekitar 15 sampai 20 menit. Soalnya pilihan ganda. Nah, kenapa kuisnya kok digeser ke pekan 9, Bu? Kenapa kok tidak di pekan 8? Karena minggu depan ya, pekan 8 rencananya kita akan hybrid lagi. Kita hybrid, kita sesuaikan dengan jadwal ya yang ada di departemen. Kita hybrid di sini di pertemuan ke-8 ini. Karena hybrid otomatis saya khawatir kalau kuisnya sebagian hybrid, sebagian online, takutnya kurang adil gitu ya teman-teman ya. Nanti kasihan yang hadir ke kampus. Nah itu. Maka dari itu saya buat kuisnya online jadi teman-teman tidak perlu ke kampus yaitu nanti di di pekan ke-9 gitu ya. Jadi nanti kuisnya adalah online di pekan ke-9 serentak. Nanti setelah kuis baru kita demo NUI usulan aplikasi 3 dimensi, usulan rancangan antarmuka pengguna, pengalaman pengguna aplikasi 3 dimensi. Nanti demonya di pekan ke-9. Nah, nanti pekan ke-8 kita masuk ke kampus ya hybrid. Kemarin kan kita nggak sempat ke kampus ya karena mati lampu teman-teman ya. Nah makanya saya harap minggu depan kita bisa ke kampus. Nah di sini kita akan belajar terkait pemikiran desain. Baru setelah itu minggu depannya lagi 2 minggu lagi kita akan kuis sekaligus demo NUI. Apakah ada masukan dari teman-teman terkait rencana ini atau saya tidak setuju? Monggo silahkan. Ini kelas B dan C kemarin setuju seperti ini. Tapi kalau teman-teman di kelas D punya usulan lain yang barangkali lebih brilian, silahkan. Ada yang mau menyampaikan pendapat? Tidak ada? Berarti setuju semua ya? Kita kuis ya, teman-teman. Oke, ya setuju. Oke, materinya ya ini ya, nanti materinya dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-8. Soalnya pilihan ganda. Paling kita cuma buat 15 sampai 20 soal. Masing-masing soal waktu pengerjaannya adalah 1 menit gitu ya, online.
Nah, seperti itu, Kak. Saya laksanakan ketika di pekan 9, biar teman-teman semuanya bisa online di rumah atau mungkin di kos masing-masing tanpa harus ke kampus. Seperti itu. Nah, jangan lupa nanti di pertemuan ke-8 minggu depan kita ke kampus ya. Sebagian ke kampus, sebagian online, hybrid. Nanti saya akan tulis postingan lagi di sini, di bagian atas sini, di forum sini, jadwal perkuliahan hybrid. Nah, teman-teman yang ingin hadir bisa memberikan respon ya di situ. Kemarin itu minggu lalu gara-gara mati lampu, makanya saya juga, wah ini, kalau saya ke sana nanti khawatir kita nggak jadi kuliah gitu ya. Atau kalau memang memungkinkan, lebih baik kita hybrid, kita gabung sama kelas C gitu ya, kalau misalnya memang mati lampu. Tapi semoga saja tidak, jadi nanti kelas C dan kelas D ada pada jamnya masing-masing gitu ya, tetap di jamnya masing-masing gitu teman-teman. Kelas C jam 10, kelas D nanti jam setengah 1. Seperti itu kurang lebih. Baik, jika sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi dan didiskusikan lagi, mungkin kita bisa mulai masuk ke materi. Sebentar. Baik, ini dia materi kita. Baik, kita mulai ya. Saya izin off cam untuk menghemat bandwidth. Jadi pekan ini kita akan belajar tentang pemikiran desain ya. Pemikiran desain. Nah, di sini kita akan belajar tentang pemikiran desain atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan design thinking. Di sini terdiri dari yang namanya empathize, define, ideate, prototype, dan test. Nah, sebenarnya design thinking ini apa sih? Nah, design thinking atau pemikiran desain di sini merupakan sebuah pola pikir yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan orang lain melalui pengalaman mereka. Jadi, setiap orang punya pengalaman yang berbeda. Nah, tujuannya di sini pemikiran desain kita akan mencoba memperbaiki keadaan orang lain dengan menggunakan ini, referensinya adalah pengalaman yang pernah terjadi pada diri mereka. Jadi seperti ini ya, pola pikir tujuannya untuk memperbaiki keadaan orang lain melalui pengalaman mereka. Nah, jika kita tertarik untuk memecahkan masalah untuk orang lain, maka kita bisa mempraktikkan yang namanya pemikiran desain. Apa yang dimaksud dengan sebuah pengalaman gitu ya. Jadi pada design thinking tadi ada istilah pengalaman. Jadi fokus utama dari design thinking tadi adalah pengalaman pengguna. Nah, jadi yang dimaksud dengan pengalaman ini sebenarnya apa sih? Nah, apakah itu berkaitan dengan mesin pembuat kopi? Apakah perangkat fisiknya atau berkaitan dengan seseorang yang sedang menikmati secangkir kopi? Nah, barangkali di sini teman-teman ada yang mau sharing, ada yang mau raise hand. Jadi yang dimaksud pengalaman ini apakah perangkat fisiknya, mesin kopi, atau mungkin lebih ke orang yang sedang menikmati secangkir kopi? Kira-kira seperti apa? Apa itu pengalaman? Ada yang mau raise hand barangkali teman-teman? Mau sharing? Mungkin saya, Bu. Oke, nama dan NRP? Ini saya tidak bisa mengecek. Kalau udah ada, ya silakan. Faisal NRP 09. Menurut saya, kalau pengalaman itu lebih ke arah mesin pembuat kopinya. Jadi misal apa tombol-tombolnya gitu dan kalau menggunakan membuat kopi menggunakan mesin gitu. Oke, baik. Faisal Reza Maulana ya berpendapat Iya, bahwa pengalaman ini lebih ke mesin kopi ya, Faisal, iya, seperti Bu. tombol-tombolnya dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Faisal. Teman-teman yang lain ada yang berpendapatkah yang berbeda? Saya, Bu. Nggak masalah ya? Iya, silahkan. Siapa? Christopher ya? Saya Baptista. Christopher Ropis tahu. Silahkan. Jadi setahu saya di design thinking itu ada yang namanya tes. Jadi di tahap ini itu kita akan melihat bagaimana user berinteraksi dengan mesin kopinya. Jadi pengalaman yang mungkin masuk mungkin umpan balik dari pengalaman usernya menggunakan mesin kopi tersebut. Saya gitu. Oke, berarti lebih ke umpan balik feedback dari user ketika menggunakan mesin kopi, gitu ya. Iya, betul. Jadi ke pengguna, berarti lebih ke ini ya, kalau ada dua pilihan ini lebih ke seseorang yang sedang menikmati secangkir kopi gitu ya, bukan ke peralatannya. Iya, Oke, ke baik. penggunanya.
Baik, baik. Terima kasih banyak Christopher Baptista. Selain Christopher Baptista, Raihan, silahkan Raihan Dava. Ya Bu, saya Rehan RP 227. Kalau menurut saya tuh dua-duanya termasuk sih Bu, karena kan eh, kayak kan orang yang gunain pasti menghasilkan kopi yang bagus. Kalau misalkan mesinnya juga bagus gitu Bu. Kalau gitu sih Bu menurut saya. Oke, baik. Kata Rehan dua-duanya katanya. Karena kalau misalnya mesinnya tadi berantar muka baik gitu ya, antar mukanya baik, maka orang itu bisa menggunakannya. Otomatis juga dampaknya sama orang yang menggunakannya juga seperti itu ya. Baik, terima kasih Rehan. Pendapat yang lain barangkali seperti apa? Ada? Nggak masalah teman-teman, kita saling sharing. Baik, kita bahas satu-satu ya. Jadi sebenarnya pengalaman di sini apa sih? Nah, baik, jadi pengalaman atau experience di sini ya, ini bagaimana seolah-olah kita itu mengalami seperti apa seseorang itu merasakan, apa yang dirasakan oleh orang lain, apa yang dipikirkan mereka ketika mereka mengerjakan sesuatu. Jadi yang dimaksud pengalaman di sini bukan tentang perangkatnya, bukan tentang mesin kopinya, tapi tentang penggunanya. Apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan oleh pengguna tersebut ketika mereka menggunakan mesin kopi tadi. Nah, kalau teman-teman tahu, pasti pikiran tiap orang beda kayak gitu ya ketika mereka menggunakan mesin kopi. Ada yang menggunakan mesin kopi tujuannya adalah untuk memotivasi mereka ketika mereka bekerja. Ada juga beberapa yang ingin mendapatkan kehangatan dengan minum kopi hangat seperti itu. Nah, di sini mesin kopi yang antar mukanya baik tentunya akan membantu pengguna mendapatkan atau merealisasikan apa yang ada di pikiran mereka. Tapi mesin kopi yang antar mukanya buruk tadi, maka memungkinkan pengguna tidak akan puas menggunakan perangkat tersebut dan tentunya akan berdampak ke pengalaman penggunanya tadi. Seperti itu ya. Pengalaman tiap orang itu berbeda-beda. Apa yang ada di pikiran tiap orang juga berbeda-beda. Nah, di design thinking ini pengalaman yang dimaksud di sini adalah bagaimana yang dirasakan oleh pengguna kita ketika mereka ya menggunakan alat atau perangkat tersebut. Selain itu, pemikiran desain ini tidak hanya untuk para desainer. Kita di sini kan desainer ya, teman-teman. Nah, meskipun mengandung kata desain, pemikiran desain di sini adalah sebuah pola pikir yang bisa diaplikasikan oleh semua orang. Ini hanya berarti kita mulai berpikir seperti seorang desainer, yakni tentang bagaimana cara meningkatkan pengalaman orang lain, bagaimana cara meningkatkan kepuasan pengguna ketika mereka menggunakan alat tersebut. Seperti itu. Nah, baik nih teman-teman. Sekarang saya minta teman-teman menggambar sebuah vas. Silahkan ambil secari kertas, bolpen atau pensil, lalu gambar sebuah vas. Saya kasih waktu kurang lebih 10 menit ya, sampai jam 2 lewat 10. Jadi ini materinya memang mirip-mirip dengan kelas-kelas yang kelasnya Pak Hazik ya, karena memang referensi utama saya dari beliau. Saya masih harus banyak belajar dari beliau ya. Nah, nanti kita akan menyesuaikan ya, seperti itu. Nah, baik teman-teman silahkan menggambar sebuah vas ya. Ambil kertas, setelah ambil kertas, ambil bolpen atau mungkin pensil, gambarlah sebuah vas. Saya kasih waktu 10 menit sampai jam 2 lewat 10. Setelah itu kita akan ini kembali lagi dan saya minta teman-teman bisa open cam untuk menunjukkan hasil gambar vasnya. Baik.
Baik, teman-teman. Apakah sudah gambar vasnya? Mungkin bisa open cam. Saya pengen lihat nih gambar vasnya seperti apa nih, teman-teman. Sama nggak dengan yang lain? Mungkin bisa open cam, teman-teman yang bisa. Oke, ini ada Dewangga, gambar macam-macam nih vasnya nih. Bahkan ada kuda-kudaan juga. Nurul Izzati ini gambar satu vas sama satu bunga. Baik. Wah, Rian ada ini vas atau vas ya, vas ada 3 bunga. Saya pikir pot nggak kelihatan. Oke. Baik, Ramadan Arif ini juga gambar vas. Wih, gambarnya rapi sekali. Ini suka gambar mungkin ya. Lalu ada Nazwa. Oke, Nazwa, terima kasih vasnya. Ini Alfarabi juga oke. Sedikit buram tapi dia. Oke. Ya, baik, tidak apa-apa. Lalu ada Christopher Baptista, oh, ada ukirannya nih, vasnya. Arya Kresna ini juga gambar vas. Ya, Kadek juga gambar vas. Oke, ini ada vas, terus ada bunganya. Novaldila vasnya kecil sekali. Oke, ya. Oke, tidak apa-apa, tidak masalah. Kameranya tidak bisa dibuka, teman-teman. Baik, sekarang saya foto ya, teman-teman ya. Silahkan wah, Muhammad Rizky Widodo ini fasnya mana? Ya, baik teman-teman, silakan menggunakan gaya terbaik ya. Ini ada 2 slide di sini. Akan saya hitung ya, siap-siap. 1, 2, 3. Baik, yang pertama. Lalu selanjutnya nih, slide kedua. Silahkan senyumnya teman-teman sama gambar fasnya. Oke, 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak. Ini gambar vas yang kedua ya, gambar vas yang kedua. Oke, selanjutnya kita lanjutkan lagi ya slide-nya. Terima kasih banyak atas gambar vasnya, teman. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ternyata di slide selanjutnya teman-teman diminta untuk apa ya? Nah, untuk menggambar lagi, tapi yang digambar adalah sesuatu yang membuat pengguna dapat menikmati keindahan bunga. Ya, sesuatu yang membuat pengguna dapat menikmati keindahan bunga. Jadi biasanya kita menikmati keindahan bunga dengan cara apa? Bisa jadi lewat vas, bisa jadi lewat macam-macam gitu ya. Nah, silakan digambar sesuatu yang membuat pengguna dapat menikmati keindahan bunga. Saya kasih waktu lagi 10 menit ya teman-teman, mungkin sekitar sampai jam 2.20. Ya, 2.20. Sekarang jam 2.13 ya, 7 menitan lah seperti itu. Silakan digambar, nanti kita akan open cam lagi menunjukkan hasil gambarnya. Jadi ini 2 hal yang berbeda ya. Tadi gambar vas, sekarang adalah sesuatu, apapun itu yang bisa membuat pengguna dapat menikmati keindahan bunga. Itu. Baik, saya tunggu sampai jam 2.20.
Baik, teman-teman. Gimana hasil gambarnya? Sudah? Mungkin bisa ditunjukkan lagi. Saya pengen tahu nih sekarang gambar apa nih? Kalau tadi gambar vas, wah ini ada gambar Dewangga, gambar apa? Itu ada 2. Ini gambarnya sesuatu yang untuk menikmati bunga, kan? Menikmati pemandangan bunga, Oh, mata ya itu ya? mata sama gambar bunga. Oke, baik. Mata sama gambar bunga. Oke, terima kasih banyak Dewangga. Idenya kreatif ini ya. Ini teman-teman ada kursi juga. Faisal, kenapa ada kursi tuh? Kursi sama meja ya. Nah, kalau duduk sepertinya bakal lebih nyaman tuh lihatnya. Oke, baik. Ada di taman gitu ya, duduk di taman. Ya, Muhammad Nofaldillah masih tetap dengan vasnya dan bunga. Christopher Baptista, nah ini suka gambar bunga ini sepertinya ada semacam kumpulan bunga, beberapa bunga gitu ya. Raihan ini gambar apa nih Raihan nih? Bunga juga, buket ya mungkin ya, buket bunga. Lalu ada Alfarabi, nah Alfarabi ini gambar apa? Bunga di pinggir jalan gitu. Oh, taman. Oke, baik taman. Wah, ini tidak terlihat seperti taman bunga gitu ya. Lalu Kadek gambar apa ini Kadek? Pot bunga. Pot bunga di apa ya, di ranting pohon, Bu. Oke, ranting pohon. Nabil Fikri gambar apa itu bulat-bulat Nabil? Oke, terima kasih Kadek. Ceritanya pot. Oh, ceritanya pot, tapi nggak jadi pot gitu ya. Oke. Lalu Iya. Rizky Widodo ada kacamata sama bunga ya, ngelihat gitu ya. Nah, Ihsanul ini gambar apa nih Ihsanul Aulia nih? TV, Bu. TV. Wah, mungkin lihat bunganya dari TV gitu ya. Iya, Bu. Aneh-aneh aja. Nah, ini Nurul malah buat pot bunga ya. Terima kasih Ihsanul, Ihsanul Aulia. Lalu Nazwa. Nazwa ini gambar apa Nazwa? Buket bunga juga kah? Vincent di sini malah gambar kacamata. Baik, ada vas bunga. Baik teman-teman, saya foto dulu ya. Tunjukkan gambar bunganya. Baik, saya foto siap-siap ya. Siapkan senyum terbaiknya. Nah ini Yusuf juga gambar bunga dan pot ya. Baik, saya hitung ya. 1, 2, 3. Baik, ini yang pertama. Baik, ini kita ambil slide yang kedua. Baik ya, slide yang kedua. Ya, saya hitung 1. Wah, ini ada bunga yang disiram nih, Rosa. Baik, kita hitung ya. 1, 2, 3. Wah, Novaliando ini malah angsa nih, Noval. Apa hubungannya bunga dengan angsa? Baik, ya, gimana? Oh, pot gantung kata Nazwa. Oke, baik Noval. Terima kasih banyak. Kata Nazwa tadi ini apa pot gantung. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman ya atas gambarnya. Mungkin bisa dimatikan lagi kameranya. Jadi tadi ya teman-teman saya minta untuk menggambar vas. Vas bunga di sini adalah perangkat ya, perangkat peralatan fisik ya, peralatan fisik. Sedangkan gambarlah sesuatu yang membuat pengguna dapat menikmati keindahan bunga. Nah, mayoritas yang digambar oleh teman-teman pasti di sini beda-beda ya. Nah, kalau yang tadi pagi ini kelasnya lebih horor lagi, ada yang gambar pemandangan, gunung terus dikasih bunga. Ada yang gambar orang lagi mancing. Hubungannya orang lagi mancing dengan bunga apa? Ternyata ketika mancing di sebelahnya ada bunga-bunga gitu kan. Dia menikmati bunga dengan cara sambil memancing gitu. Jadi di sini yang dimaksud dengan pengalaman adalah ya, pengalaman adalah apa yang dipikirkan oleh tiap orang tadi, tidak berhubungan dengan perangkat fisiknya tadi, tidak berhubungan dengan vas bunganya, tapi apa yang dirasakan oleh penggunanya, gitu ya. Jadi ibaratnya tadi vas bunga, mungkin vas bunga adalah perangkat, tapi sesuatu yang membuat pengguna dapat menikmati keindahan bunga ini bisa beragam. Ya, bisa jadi orang bisa menikmati keindahan bunga dengan cara beli buket bunga, pakai vas, ada di taman, ada yang menggunakan dekorasi manten gitu ya. Dekorasi manten kan banyak bunga-bunganya, Bu. Ada yang gambar itu tadi. Ada yang macam-macam, ada yang figura, ada yang gambar mata, terus ada ininya, ada kacamata dan seterusnya. Ya,
beda-beda ya teman-teman, setiap orang punya pemikirannya masing-masing. Nah, ini yang dimaksud dengan pengalaman pengguna ya, itu yang dimaksud dengan pengalaman pengguna. Bukan tentang fasnya, tapi bagaimana cara kita menikmati keindahan bunga yang ada di dalam vas tersebut. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman. Jadi sebenarnya pengalaman pengguna ini apa sih? Nah, proses bisnis perusahaan tentunya tidak sesederhana pembuatan vas. Ya, proses bisnis perusahaan itu sangat kompleks dan kadang ambigu, banyak hal yang harus ditangani seperti itu. Kita bekerja dengan permasalahan-permasalahan yang membentuk industri dan pemerintahan. Sifat dari masalah semacam ini membutuhkan sebuah resep khusus pemikiran desain yang dapat menutupi skala dan kompleksitas yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya. Jadi seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, kebutuhan masyarakat juga berevolusi. Kebutuhan pengguna juga terus berevolusi gitu ya, menyesuaikan seperti itu. Nah, di sini pengalaman penggunanya pun juga akan berbeda dengan sebelumnya seperti itu. Nah, yang dimaksud enterprise design thinking, jadi tadi kita sudah berbicara tentang pengalaman, maka selanjutnya kita akan berbicara tentang enterprise design thinking atau EDT gitu ya, pemikiran desain untuk perusahaan. Nah, kita semua berkomunikasi melalui bahasa nih teman-teman. Namun, komunikasi seringkali terhambat ketika kita tidak menggunakan bahasa yang sama. Ya kan? Biasanya teman-teman di sini berkomunikasi dengan menggunakan bahasa. Adakah di sini yang berbicara tanpa ada bahasa gitu ya? Orang bisu sekalipun mereka berkomunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat. Nah, kita berkomunikasi dengan komputer atau dengan mesin ya, ini juga menggunakan bahasa pemrograman. Kita ngomong sama komputer agar komputer ini bisa menjalankan instruksi yang kita inginkan, kita berkomunikasi dengan yang namanya bahasa pemrograman. Seperti itu. Intinya kita butuh bahasa. Tapi tantangannya di sini adalah bahasa yang digunakan ini tidak sama, berbeda-beda gitu ya. Nah, melalui mata kuliah ini kita akan mencoba mengeksplorasi kosakata dari pemikiran desain perusahaan dan mulai untuk mengejawantahkan kosakata ini. Jadi nanti kita akan coba menyeragamkan, memahami perbedaan bahasa tadi ya, memetakan bahasa yang berbeda tadi menjadi ya satu kesatuan kosakata gitu ya yang mudah dipahami. Nah, kerangka kerja EDT atau Enterprise Design Thinking di sini membantu kita berbicara tentang pemikiran desain dalam tim atau perusahaan besar dengan tetap berada pada konteks yang sama. Konteksnya masih tetap sama. EDT di sini dirancang khusus untuk tim besar dan terdistribusi agar keluaran yang terpusat pada pengguna dapat rilis sesegera mungkin ke pasar. Jadi pusatnya di sini adalah pada pengguna. Atau kalau misalnya teman-teman belajar nanti ya materi-materi di beberapa minggu ke depan ada tentang user center design. Jadi pusatnya adalah kepada pengguna. Nah, ini ada 3 kerangka kerja EDT. Yang pertama adalah prinsip. Prinsip di sini mengarahkan kepada bisnis dengan membantu para pengguna mencapai tujuan-tujuan mereka. Sedangkan perulangan di sini mempertahankan esensi dengan memperlakukan semuanya sebagai purwarupa atau prototipe. Jadi kita melakukan pengujian gitu ya, diulang-ulang. Nah, lalu yang terakhir adalah kunci, bergerak lebih cepat dengan bekerja sama dan menganut keberagaman. Baik, kita mulai dengan prinsip. Nah, yang dimaksud prinsip di sini seperti apa? Yaitu fokus pada keluaran pengguna. Karena di sini pusatnya adalah pengguna, kita akan berfokus pada feedback dari penggunanya itu tadi. Lalu yang kedua adalah penemuan kembali tanpa henti. Ya, kita akan mencoba melakukan penemuan kembali tanpa henti. Intinya kan, ya seperti yang saya jelaskan, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terus berkembang ya seiring dengan berjalannya waktu. Tentu saja ini mempengaruhi kepada kebutuhan manusia. Nah, kebutuhan manusia atau kebutuhan pengguna ini juga akan ikut berevolusi sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi. Sehingga di sini kita harus terus-menerus melakukan riset, observasi kepada pengguna kita tanpa henti. Nah, di sini ya, ini yang dimaksud dengan penemuan kembali tanpa henti. Kita riset lagi. Jadi nanti kalau kita lihat di sini kerangka kerja kedua adalah perulangan ya. Ini perulangan ya.
Nah, maka nanti di perulangan ini kita akan belajar melakukan riset, observasi tanpa henti tadi. Dan yang terakhir adalah tim yang disokong oleh keberagaman. Pastinya tim kita juga terdiri dari orang-orang yang beragam. Tapi di situ kita ditantang bagaimana caranya bisa menyatukan berbagai macam keberagaman tadi. Itu. Nah, ini pemikiran desain ada yang pertama metodenya adalah empathize ya, tahapannya empathize, define, ideate, prototype, dan test. Nah, di bagian empathize di sini, di tahap empathize, kita diminta untuk berempati kepada pengguna kita. Ya, kita harus punya rasa empati kepada pengguna kita, sehingga seolah-olah kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh pengguna tadi. Itu yang dimaksud dengan empati. Sedangkan kalau define ya, di sini define, karena tadi kita sudah berempati dengan pengguna kita bisa merasakan apa yang menjadi kesulitan pengguna kita. Jadi kita sudah punya empati, kita merasakan seperti apa kesulitan mereka ketika mereka menggunakan perangkat yang kita ciptakan. Sehingga di sini pada akhirnya kita bisa mendefinisikan yang namanya permasalahan atau problem-problem yang terjadi di sana di tahap define. Selanjutnya dari masalah-masalah tadi kita bisa mengusulkan sebuah solusi. Kita punya ide sebuah solusi atau ideate. Yang keempat adalah prototype. Ide ini tadi kita buatkan prototipenya ya. Idenya kita buat jadi prototype. Selanjutnya prototipenya ini akan kita uji cobakan. Seperti itu. Itu pemikiran desain. Ini ada 5 tahap ini. Nah, kelima tahap ini bisa diulang ya teman-teman. Misalnya yang pertama adalah empathize, lalu pergi ke define. Ini tujuannya adalah untuk membantu mendefinisikan permasalahan pengguna. Kita harus punya empati, bisa memahami apa sih kesulitan pengguna sehingga kita bisa mendefinisikan problemnya di sini. Lalu ideate ya, terkait usulan kita bisa menginisialisasi, memberikan solusi, ide berupa solusi, lalu prototype, dan yang terakhir tes. Nah, dari tahap tes ini tadi bisa kembali lagi ke tahap ideate. Nah, tujuannya adalah tes di sini tadi pasti ketika kita melakukan pengujian nanti ada proses evaluasi gitu ya. Ketika kita melakukan pengujian pasti ada proses evaluasi. Nah, di proses evaluasi tersebut nanti akan muncul problem-problem yang baru sehingga di sini kita akan bisa membuat sebuah ide-ide brilian yang baru gitu ya, ide-ide inovasi yang baru. Selain itu di tahap tes ini tadi kita bisa langsung kembali lagi ke bagian empathize ya. Kita akan mencoba belajar tentang user dengan menggunakan testing ya, learn about users through testing. Jadi di pengujian itu kita mencoba memahami pengguna kita, mereka di mana ketika menggunakan perangkat kita, aplikasi kita di testing ini, sehingga nanti kita balik lagi ke empathize. Selain itu dari tes ini juga bisa kembali ke define ya, tes reveal insight. Jadi ketika kita melakukan pengujian, di situ akan banyak temuan-temuan baru, ada pengetahuan-pengetahuan baru. Nah, temuan-temuan ini tadi bisa kita gunakan untuk mendefinisikan ulang dari permasalahan sebelumnya atau redefine the problem. Nah, di bagian prototype sini ini juga bisa kembali ke ideate ya. Learn from prototype to spark new idea. Jadi dari prototype yang kita buat tadi alurnya ternyata kita bisa kepikiran gitu ya, kepikiran akan sesuatu hal yang baru. Nah, oh saya buat prototype seperti ini, tapi kayaknya kalau ditambahkan ini bisa jadi lebih bagus. Nah, ini muncul ide-ide baru. Kurang lebih seperti ini tahapan dari design thinking atau pemikiran desain. Baik, nah tadi kan sudah ada 3 ya. Yang pertama adalah prinsip. Nih ya, prinsip. Yang kedua adalah perulangan. Nah, yang dimaksud perulangan di sini seperti apa? Ini ya, pemikiran desain perulangan. Ini yang dimaksud perulangan. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, ini dibagi menjadi 3 bagian, teman-teman. Nah, ini ya, ada gambar garis merah yang saya buat. Ya, ini ada tahap 1. Atau perulangan 1 ya, kita buat perulangan 1 aja deh. Nah, baik. Ini ya, ini perulangan 1, ini perulangan 2, dan yang ini adalah perulangan
3. Nah, perulangan 1 ini yang masuk adalah empathize dan yang kedua adalah define. Sedangkan yang di perulangan 2 di sini adalah test dan yang di bagian ideate dan juga prototype ini masuk ke perulangan 3. Nah, ini maksudnya seperti apa, Bu? Baik. Kita baca maksudnya seperti apa. Perulangan 1 itu masuk ke tahap observasi. Kalau teman-teman lihat di pojok kanan ini ya, gambar kotak ini. Nah, ini ya gambar kotak yang ada di pojok kanan. Ini menunjukkan perulangan 1. Nah, kita diminta untuk membenamkan diri kita dalam dunia nyata dengan penelitian desain. Maksudnya di sini adalah kita diminta melakukan observasi, wawancara terhadap pengguna. Kita diminta untuk melakukan empathize tadi ya, berempati dengan pengguna kita sehingga kita seolah-olah bisa paham apa sih kesulitan dari pengguna kita ini. Itu ya, kita diminta untuk melakukan wawancara para pengguna, lihat mereka bekerja dan uji ide kita dengan orang-orang yang berandil penting guna menginformasikan pembuatan keputusan dan pemahaman kita. Lalu di sini di bagian perulangan kedua, balik lagi teman-teman silahkan dilihat di pojok kanan bawah ya ini ya. Nah ini mulai ke tengah. Nah ini masuk ke refleksi. Kenapa dikatakan sebagai refleksi? Karena kita melakukan pengujian ya kan, pengujian pengguna. Nah, di tahap pengujian pengguna tersebut kita bisa mengevaluasi tahapan yang sudah kita lakukan. Nah, di sini kita juga bisa membagikan yang namanya momen aha moment. Nah, aha moment ini adalah ketika di mana pengguna kita merasa bahwa perangkat yang kita kembangkan, perangkat yang kita ciptakan itu sudah sesuai tepat guna dengan kebutuhan dari penggunanya itu tadi. Sudah bisa memenuhi kebutuhan pengguna itu tadi. Nah, itu yang dimaksud dengan momen aha di situ ya. Nah, putuskan bersama dan terus maju dengan percaya diri. Lalu di perulangan ketiga, balik lagi teman-teman harus melihat di sini ya, gambar pojok kanan ini yang di bawah ini. Nah, di situ dia ada di tahap yang ketiga, yaitu di bagian prototype ya. Tadi ya prototype dan juga apa namanya? Kan tadi ada ideate dan prototype ya, ideate dan prototype. Sebentar, yang pertama kan apa namanya? Ini ya, astagfirullah, empathize ya. Ya, ideate dan prototype, betul. Ideate dan prototype. Nah, ini ya, yang ketiga di bagian ideate dan prototype, kita akan diminta untuk membuat bentuk konkret pada ide-ide abstrak. Tadi kan di tahap sebelumnya kita sudah punya ide. Nah, ide tadi kita realisasikan, ide tadi kita visualisasikan dalam bentuk prototipe tadi, ya, prototipe atau perwarupa tadi. Semakin awal kita membuat yang namanya prototipe, maka akan semakin cepat kita bisa belajar. Nah, kita diminta untuk mengeluarkan ide-ide kita sebelum kita dan sebelum selesai ya, dan tingkatkan sambil berjalan. Jadi kita diminta untuk mengeluarkan ide-ide kita pada prototipe tadi, nanti terus di-testing ke pengguna, terus akan terus diperbaiki, berevolusi, fitur-fiturnya akan terus berkembang gitu ya, berevolusi sesuai dengan kebutuhan pengguna tadi sambil berjalan gitu ya, seiring proses perulangan ini terjadi, seperti itu. Baik. Nah, yang ketiga, tadi kan kerangka kerjanya ada 3 ya. Nah, prinsip, perulangan, dan kunci. Nah, untuk kunci di sini ada 3 juga. Ada heals, playback, dan sponsor user. Nah, heals di sini berhubungan dengan penyampaian tujuan. Jadi teman-teman sebelum teman-teman melakukan pengujian pengguna, teman-teman diminta untuk menyampaikan maksud dan tujuan. Jadi maksud saya adalah seperti ini, tujuan saya adalah begini, dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan heals. Sedangkan playbacks di sini ketika teman-teman melakukan wawancara dan observasi, otomatis teman-teman punya ini ya, rekaman hasil wawancara, terus juga hasil observasinya seperti apa. Nah, teman-teman diminta untuk melakukan pemutaran kembali. Jadi bisa diputar ulang itu yang namanya referensi hasil wawancaranya tadi gitu ya. Nah, di sini playbacks di sini bisa berupa cerita ya. Playbacks ini bisa presentasi berbasis cerita yang membagikan wawasan, ide, dan pembaruan untuk pengalaman pengguna dari hasil wawancara dan observasi tadi. Nah, sedangkan sponsor user ini adalah pengguna-pengguna pendukung ya, ketika kita melakukan pengujian semacam itu, orang-orang yang ada di sekitar. Nah, ini juga sangat penting dan sangat berpengaruh gitu ya, terhadap kebutuhan yang ada di dunia nyata, seperti itu. Baik, kita lanjut.
kompleksitas dan ambiguitas, teman-teman. Nah, di sebuah perusahaan ya, biasanya di situ ekosistemnya kompleks dan ambigu ya. Kalau kita baca, tim perusahaan berurusan dengan ekosistem kompleks yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dipelajari dan dikuasai. Ya, kalau kita lihat tadi kebutuhan pengguna itu akan terus berevolusi seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ada. Seperti itu. Nah, maka dari itu di sini mereka menawarkan lubang kelinci yang tak terhitung jumlahnya. Jadi ada banyak lubang kelinci, lubang cacing, lubang plot, lubang pot, dan jenis situasi ambigu lainnya. Jadi ada banyak hal kompleks dan juga ambigu. Nah, menemukan kejelasan yang cukup untuk memutuskan hal terbaik untuk dilakukan dalam jaringan yang rumit ini terkadang tampak mustahil gitu ya. Ada banyak hal yang dipikirkan. Terlalu terlalu ribet gitu ya, kompleks dan juga ambigu. Sehingga di sini teman-teman, kita bisa mengatasi masalah kompleksitas dan ambiguitas ini dengan menggunakan yang namanya fokus pada keluaran pengguna. Nah, ini ya, namun demikian, hal ini tidak selalu berakhir sulit. Jadi ini tidak akan selalu berakhir sulit gitu ya, teman-teman. Menemukan kejelasan itu bisa sesederhana berfokus pada hal yang paling penting. Dalam pemikiran desain perusahaan atau EDT, kita menyebutnya adalah fokus pada keluaran pengguna. Jadi tadi kan proses bisnis, permasalahan yang ada itu kompleks dan ambigu. Nah, tapi kita tidak perlu bingung gitu ya teman-teman. Semua kompleksitas dan ambiguitas ini tadi bisa kita sederhanakan, yaitu dengan cara memilih kepada hal-hal atau berfokus pada hal-hal yang paling penting, yaitu fokusnya adalah pada keluaran pengguna. Karena tujuan utama kita adalah pengguna gitu ya. Jadi kita harus berfokus pada keluaran pengguna. Nah, hal ini merupakan sebuah prinsip dalam EDT yang merepresentasikan penempatan pengguna sebagai pusat pekerjaan dan penyelesaian terhadap kebutuhan. Lalu saat kita memusatkan tim dan pekerjaan kita di sekitar pengguna dan kebutuhan mereka, kita dapat lebih mudah memutuskan apa yang penting. Jadi kita diminta untuk membenamkan diri tadi kan ya. Maksudnya kita harus memusatkan tim kita dan pekerjaan kita di sekitar pengguna agar kita bisa merasakan yang namanya agar kita bisa berempati kepada pengguna sehingga kita bisa memahami kebutuhan mereka itu apa. Seperti itu ya. Ini hanya teori teman-teman ya. Tidak perlu dihafal tapi cukup dimengerti. Baik. Karena kadang pada praktiknya tidak semua hal dari yang saya jelaskan tadi akan teman-teman gunakan. Tapi setidaknya ada beberapa yang akan teman-teman gunakan untuk proses-proses nanti ya di kuliah ke depannya sampai EAS. Baik. Nah, di dalam kompleksitas dan ambiguitas ini kita bisa menanyakan beberapa hal ya kepada pengguna untuk membuat solusi yang kita tawarkan menjadi lebih esensial bagi orang-orang yang menggunakan solusi itu. Contoh pertanyaannya adalah siapa para pengguna kita? Jadi sebenarnya siapa sih para pengguna kita? Apa pengalaman mereka saat ini? Bagaimana agar pengalaman itu bisa ditingkatkan? Nah, lagi dan lagi kita akan semakin dekat ke pemahaman tentang para pengguna kita dan pembuatan sebuah masa depan ideal untuk mereka. Hal ini membuat kita meletakkan solusi yang lebih berharga ke tangan klien dan ke dalam pasar. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi bagaimana caranya meminimalkan kompleksitas dan ambiguitas. Fokusnya adalah kepada pengguna, user-centered design, seperti itu. Baik, nah biasanya ya teman-teman lihat di gambar sebelah kanan, dan di sini ada permasalahan bisnis ya. Kepermasalahan bisnis, biasanya permasalahannya berpusat pada manusia. Kalau kita lihat di sebelah kanan ini ya ada gambar, ada kebutuhan pengguna. Pengguna punya kebutuhan dan kita, perusahaan kita punya yang namanya tujuan bisnis. Nah, irisan dari kebutuhan pengguna dan tujuan bisnis ini akan disesuaikan dengan yang namanya batasan teknis. Jadi perangkat yang kita kembangkan biasanya punya batasan dari teknisnya. Nah, di sini yang dimaksud dengan user experience atau pengalaman pengguna. Jadi pengguna punya kebutuhan, lalu perusahaan kita punya tujuan bisnis, di mana ketika kebutuhan itu sesuai dengan tujuan bisnis kita, dan kita bisa mengusulkan sebuah perangkat atau solusi atau aplikasi dan sebagainya. Nah, di sini yang titik temunya di sini adalah yang dimaksud dengan UX tadi gitu ya. Nah, tapi tentunya batasan teknis ini
tentunya solusi yang kita tawarkan atau perangkat yang kita tawarkan tadi punya batasan terkait teknisnya gitu ya. Jadi dia hanya bisa seperti ini, seperti itu dan seterusnya. Makanya di sini ada irisannya ya. Jadi UX di sini merupakan irisan dari kebutuhan pengguna, tujuan bisnisnya dan juga batasan teknis dari perangkat yang dikembangkan. Seperti itu teman-teman. Ya, kalau kita lihat di teksnya permasalahan bisnis seringkali terfokus pada sesuatu yang bukan manusiawi. Agar dapat berfokus kepada para pengguna, kita harus mengidentifikasi masalah pengguna yang mendasari masalah bisnis. Itu ya, masalah pengguna yang mendasari masalah bisnis. Masalah bisnis di sini adalah tujuan bisnis perusahaan. Nah, seperti itu. Adam Cutler adalah seorang pelopor EDT. Beliau menjelaskan pentingnya mengetahui permasalahan yang sedang diatasi untuk siapa dan kenapa. Nah, ada aktivitas 5 kenapa, menggali permasalahan lebih dalam atau menyibak maksud di balik sebuah ide. Seperti itu ya. Jadi dia menyibak maksud dari sebuah ide. Bandingkan pernyataan asli dan sebuah permasalahan dengan pernyataan terkait sesudah melewati aktivitas 5 kenapa. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Oke, saya izin sebentar ya, karena di sini azan. Nanti kita lanjut lagi mungkin sekitar 5 menit ya dari sekarang. Baik, saya izin mute. Kita akan lanjut setelah azan.
Baik, ini ya kita lanjut lagi. Jadi ini ada permasalahan bisnis dan permasalahan berpusat pada manusia. Jadi ini pernyataan yang harus kita siapkan ya, beberapa hal. Nah ini ya, selanjutnya kita membahas tentang kita dan pengguna kita. Jadi kita bukanlah pengguna, jadi kita di sini adalah desainer gitu ya. Penyempurnaan dan validasi asumsi secara konstan saat kita belajar memungkinkan kita untuk memberikan gambaran yang jelas tentang pengalaman pengguna kita sebenarnya gitu ya. Jadi kita perlu melakukan penyempurnaan dan juga melakukan validasi, yaitu ketika proses pengujian tadi berlangsung gitu ya. Harapannya ini tadi adalah untuk tetap meningkatkan pengalaman pengguna kita dan juga memberikan gambaran yang jelas tentang pengalaman pengguna kita yang sebenarnya itu seperti apa. Nah, kita harus mengatasi asumsi kita dengan belajar, mengamati, dan mempraktikkan. Kita harus mencoba mengamati pengguna, belajar, dan juga mempraktikkan kesulitan-kesulitan mereka seperti apa. Nah, yang dimaksud di sini adalah penelitian desain atau design research. Nah, penelitian desain di sini ini merupakan sebuah praktik penyelidikan atau yang bisa disebut dengan contextual inquiry. Mungkin nanti kita akan belajar ya di minggu depan. Dan penemuan yang membangun pengetahuan, wawasan, dan empati bagi pengguna. Jadi kita perlu melakukan yang namanya penelitian desain atau design research. Nah, di sini kita akan mencoba mempraktikkan ya penyelidikan dan penemuan yang membangun terkait pengetahuan, wawasan, dan empati bagi pengguna. Nah, nanti teman-teman akan mencoba ini di tugas EAS ya, di tugas akhirnya nanti, tugas akhir mata kuliah ini adalah mengusulkan sebuah antarmuka pengalaman pengguna untuk aplikasi 2 dimensi. Nah, teman-teman nanti diminta untuk survei, mencari pengguna, dan lain sebagainya, dan merecord hasilnya ke dalam buku laporan. Kalau boleh nanti kita buat video dan seterusnya dari hasil wawancara kita kepada pengguna tadi. Itu. Baik, ini yang bisa saya sampaikan di pertemuan sore hari ini. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan Muhammad Naufaldillah. Ini mohon maaf tadi, tunggu bentar. Oke. Ini tadi kan yang pada prinsip di sini enterprise design thinking kan ada, itu kan ada yang prinsip peluangan. Itu kan berarti ada peluang pertama tuh kan biasanya dilambangkan infinity gitu kan. Itu kan berarti ada peluangan observasi, refleksi, sama yang buat. Itu yang peluangan yang tahap peluangan yang observasi itu berarti maksudnya apa gitu? Yang Oke. observasi. Oke, baik. Terima kasih Naufaldillah. Jadi kan tadi ada kerangka kerja ya, ada prinsip, perulangan, dan kunci di pemikiran desain. Nah, di perulangan sendiri ini maksudnya adalah tadi kan kita belajar bahwa pemikiran desain ini punya beberapa tahapan ya. Tahapannya itu adalah empathize, define, ideate, prototype, dan test. Nah, tahapan-tahapan ini kemudian bisa kita kelompokkan ya. Di sini yang dimaksud dengan perulangan. Jadi tahapan yang ada di sini bisa kita kelompokkan. Kita bisa bagi menjadi 3 ya. Kalau kita lihat tadi, ya sebelah sini, yang di tengah, dan yang terakhir. Yang sebelah kiri di sini ya, perulangan pertama, ini lebih ke observasi. Nah, yang dimaksud observasi di sini, kita mencoba melakukan penyelidikan terhadap pengguna. Ketika kita melakukan penyelidikan kepada pengguna, kita harus punya rasa empati kepada pengguna agar kita bisa memahami kesulitan yang mereka hadapi. Lalu setelah itu kita bisa tahu kesulitan-kesulitannya, kita akan mencoba mendefinisikan kesulitan tadi menjadi beberapa permasalahan yang akan diatasi. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan perulangan pertama ya. Perulangan pertama adalah observasi di sini ya. Nah, lalu untuk perulangan kedua, di sini kan refleksi ya yang di tengah. Perulangan kedua di sini adalah masuk refleksi. Nah, ini ya. Perulangan 1 di sini adalah observasi. Kita melakukan observasi. Nah, di perulangan kedua di sini yang di tengah
ini masuk ke bagian refleksi. Nah, maksudnya refleksi di sini apa? Refleksi di sini maksudnya adalah ketika kita melakukan tes atau pengujian kepada pengguna, otomatis kita akan mengevaluasi produk atau prototipe yang kita kembangkan. Nah, di sini akan terjadi di proses yang namanya refleksi. Kita akan mencoba mengetahui kekurangan dari produk kita apa sih, kendalanya di mana sih. Nah, itu yang dimaksud dengan perulangan kedua. Nah, kalau kita lihat lagi di perulangan ketiga, ini perulangan ketiga adalah masuk buat. Nah, ini ya, yang maksudnya adalah buat adalah create ya, di perulangan ketiga. Nah, ini ya, perulangan ketiga. Nah, perulangan ketiga di sini masuknya adalah create. Ya, create. Maksudnya create seperti apa? Kita punya ide baru. Ya, punya ide baru, inovasi baru, generating your idea. Setelah itu, ide tadi kita buatkan prototipenya, purwarupanya, kita kembangkan purwarupanya. Seperti itu. Jadi dibagi menjadi hal ini, 3 proses ini. Yang pertama observasi perulangannya. Observasi kita mencoba menyelidiki, melakukan penyelidikan terkait pengguna kita. Nah, itu. Kita juga harus punya rasa empati kepada pengguna agar kita bisa mengetahui kendala yang mereka hadapi. Lalu yang kedua adalah define. Kita akan mencoba mendefinisikan terkait permasalahan apa yang mereka alami. Nah, ini terkait observasi. Lalu yang kedua di sini hubungannya adalah dengan refleksi. Ya, pengujian pengguna itu kadang memberikan kita evaluasi kekurangan-kekurangan apa saja sih yang ada di aplikasi kita. Nah, di sini maksudnya adalah refleksi tadi. Nah, lalu di create. Nah, di perulangan 3 kita akan mencoba meng-create. Apa yang kita create? Yang pertama adalah ide. Kita akan meng-create ide atau inovasi yang baru sesuai dengan permasalahan tadi yang kita temukan. Lalu tentunya dari ide tadi kita akan meng-create atau membuat prototipenya seperti itu. Makanya di sini masuk ke create di perulangan ketiga. Gitu Noval. Ada yang mau ditanyakan Noval? Oh, oke. Kayaknya udah cukup. Oke, baik. Itu partisipan siapa lagi nih? Vincent, silahkan Vincent. Ya Bu, saya mau nanya Bu, untuk yang observasi kan tadi ada metodenya itu wawancara ya Bu. Nah, kalau wawancara banyak user kan berarti kita dapat opini juga banyak Bu. Nah gimana ya Bu cara seleksinya biar kita milih opini itu yang sesuai gitu loh Bu, yang bisa kita tingkatin, emang nggak bias juga gitu Bu dari user-usernya. Oke, baik. Terima kasih banyak Vincent Yonatan ya. Sebenarnya untuk masalah observasi di sini kita akan belajar di pertemuan 2 minggu lagi ya terkait contextual inquiry. Jadi metodenya ada wawancara, observasi dan sebagainya seperti itu ya. Nah, tapi kalau kita punya yang namanya responden dalam jumlah yang banyak, biasanya responden ini lebih subjektif ya. Mereka punya pemikirannya mereka masing-masing. Mereka punya persepsinya mereka masing-masing. Nah, sehingga bagaimana Bu agar hasilnya tadi tidak bias, agar hasilnya beragam. Kalau Vincent belajar di Departemen Statistika, di situ ada banyak metode statistika untuk memvalidasi kebenaran data dari responden. Nah, itu ada banyak uji validitas dan lain sebagainya. Seperti itu yang bisa dilakukan. Tapi kalau hubungannya adalah dengan pengembangan user experience ya dengan mata kuliah ini interaksi manusia komputer di sini. Nah, kita akan membatasi pengguna kita maksimal 5. Kenapa 5? Nah, nanti akan saya jelaskan di bagian contextual inquiry bahwa kalau secara statistika gitu ya, secara statistika pengujian pengguna itu pengguna bisa kita penggunanya itu minimal jumlahnya. Kalau secara statistika itu bukan pengguna apa istilahnya? Responden ya, sorry. Nah, saya ulang ya, mohon maaf. Responden ya, secara statistika ketika kita ingin melakukan observasi dan wawancara, minimal jumlahnya adalah 30 responden. Itu jumlah responden minimal kalau kita mau wawancara atau observasi gitu ya. Minimal respondennya adalah 30. Tapi
Tapi ya teman-teman, tapi secara saya pernah bukan saya sih, Pak Hazik itu pernah membaca semacam literatur ya, paper semacam itu. Di situ menyebutkan bahwa dalam pengujian pengguna kita tidak perlu menyesuaikan apa namanya responden sampai 30 orang untuk survei atau observasi seperti itu. Cukup 5 orang saja. Nah, ketika kita melakukan pengujian secara statistika itu, kenapa kita butuh 30 orang? Karena dengan data 30 itu tadi, kurva pengujian untuk uji validitas dan lain sebagainya itu akan terdistribusi normal. Itulah kenapa kita butuh 30 responden minimal ketika kita melakukan observasi wawancara atau pengujian pengguna. Tapi secara IMK gitu ya, di sini kita cukup 5 saja sudah cukup sebenarnya seperti itu. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, ada tabelnya, ada grafiknya yang memperkuat alasan tadi. Jadi tidak perlu banyak-banyak. Dan biasanya ya, ketika kita ingin melakukan survei, baik wawancara atau mungkin juga menggunakan kuesioner, kita juga perlu merumuskan yang namanya pertanyaan-pertanyaan yang kita buat serta jawaban-jawabannya. Kita akan mencoba membuat pertanyaan-pertanyaan itu seobjektif mungkin. Jangan dibuat subjektif. Jadi misalnya, menurut Anda bagaimana tampilan antarmuka pada aplikasi ini? Bagus, tidak bagus atau apa. Nah, kata-kata bagus dan tidak bagus untuk masing-masing orang-orang itu berbeda-beda ya kan teman-teman. Nah, menurut saya yang bagus itu belum tentu sama dengan bagus yang dipikirkan oleh teman-teman yang lain. Nah, sehingga di sini pertanyaan-pertanyaan semacam tadi itu perlu dihindari. Jadi ketika kita menyusun pertanyaan untuk melakukan pengujian pengguna, wawancara atau mungkin kuesioner, nah kita perlu mendefinisikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya adalah objektif. Nah, contohnya gini, kemarin saya pernah punya bimbingan mahasiswa tugas akhir itu untuk untuk pengembangan antarmuka pengalaman pengguna untuk aplikasi bagi para disabilitas. Nah, disabilitas yang di sini itu yang dimaksud adalah para tunarungu. Nah, anak-anak tunarungu ini punya keterbatasan. Yang pertama adalah keterbatasannya adalah tidak bisa mendengar. Terkadang karena mereka tidak bisa mendengar, mereka juga kesulitan untuk berbicara hingga akhirnya jadi yang namanya tunawicara. Seperti itu. Nah, ketika mereka mendapatkan pertanyaan-pertanyaan, entah melalui Google Form atau mungkin melalui kertas survei dan lain sebagainya, di situ kadang para tunarungu ini mengalami yang namanya mispersepsi. Padahal sudah jelas-jelas gitu ya pertanyaannya seperti ini. Kadang mereka tuh nggak paham karena kosakata para tunarungu ini tidak banyak seperti kita, karena mereka kan nggak bisa dengar. Nah, maka otomatis kosakata ketika mereka berbicara juga tidak banyak. Jadi kita harus menggunakan bahasa yang sekiranya ya bisa dipahami oleh para tunarungu gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya Vincent tadi, bagaimana agar hasil survei kita tidak bias ya? Kalau misalnya responden kita banyak gitu ya. Yang pertama adalah mendefinisikan pertanyaan dengan objektif gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya objektif. Seperti tunarungu tadi ya yang saya jelaskan, kita harus mendefinisikan pertanyaan-pertanyaan yang jelas dan juga jawaban-jawaban yang sifatnya objektif gitu ya. Jangan menanyakan tentang apakah antarmukanya bagus. Nah, bagus bagi tiap orang kan beda-beda. Bagusnya seperti apa gitu. Lalu nanya lagi apakah warnanya tidak mencolok. Nah, warna yang tidak mencolok itu seperti apa? Karena tiap orang beda-beda. Menurut saya warna kuning itu bagus, tapi menurut beberapa orang kuning ini terlalu ngejreng gitu ya. Tiap orang punya persepsinya masing-masing. Nah, di sini teman-teman harus berhati-hati ketika menyusun pertanyaan. Itu yang pertama tahapannya Vincent. Agar jawabannya tidak bias. Kita harus merumuskan pertanyaan dan jawabannya seobjektif mungkin. Lalu yang kedua, kita harus bisa menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti seperti para tunarungu tadi ya. Ya, harus bisa dimengerti oleh responden. Makanya di awal tadi kan di pemikiran desain ini kita diminta untuk tahu dulu siapa sih pengguna kita, siapa pengguna kita, seperti apa mereka. Kita harus memahami mereka. Mereka kira-kira paham nggak ya kalau saya pakai kata-kata seperti ini? Kira-kira tunarungu paham nggak ya ketika saya menggunakan istilah speech to text, text to speech? Pasti enggak kan ya? Mereka karena kosakata yang mereka miliki kan juga terbatas seperti itu. Itu yang nomor 2. Lalu yang nomor 3 ya,
pengujian pengguna khususnya di mata kuliah kita ya, interaksi manusia komputer, nanti tidak sama dengan pengujian yang biasanya dilakukan oleh anak-anak di Departemen Statistika gitu ya. Biasanya secara statistika pengujian itu kalau misalnya kita perlu wawancara, observasi kepada responden itu butuh yang namanya responden minimal 30 orang. Nah, tapi untuk di kuliah IMK kita kemarin itu kami menemukan, bukan kami sih, Pak Hazik menemukan literatur dari buku di situ bahwa untuk pengujian pengguna tidak perlu minimal 30 orang sesuai dengan pengujian statistika, tapi cukup 5 saja, 5 orang, karena hasilnya ini sudah bisa dikatakan valid. Nah, sedangkan di pengujian statistika ya, pengujian seperti orang-orang anak-anak statistika di situ, mereka observasi, wawancara semacam itu, mereka butuh 30 orang. Kenapa? Karena ketika mereka melakukan uji validitas ya, ada banyak teknisnya uji validitas untuk menghasilkan untuk mengukur hasil yang tidak bias tadi ya, mereka melakukan uji validitas agar hasilnya tidak bias, agar kurva tadi adalah kurvanya tadi ini berdistribusi normal ya, agar kurvanya tadi terdistribusi normal, maka dia butuh minimal 30 responden. Nah, ini berbeda dengan kita dengan kita yang di teknik informatika seperti itu. Seperti itu kurang lebih Vincent. Jadi ada 3 hal ya. Yang pertama tadi adalah pertanyaan yang disusun dan jawaban, pilihan jawaban dan pertanyaan ya. Harusnya bersifat objektif ya, harusnya objektif. Nah, terus yang kedua di sini adalah kalimat yang digunakan harusnya mudah dimengerti ya, harus mudah dimengerti. Makanya kita perlu tahu siapa pengguna kita ya, seperti itu harus jelas juga. Lalu yang ketiga di sini biasanya orang-orang statistika ya, orang-orang di statistika mereka melakukan uji validitas untuk mengecek apakah hasilnya itu bias atau tidak. Ya, untuk mengecek hasilnya bias atau tidak. Nah, biasanya agar uji validitasnya tadi kurvanya itu terdistribusi normal, mereka butuh minimal responden itu adalah 30. Seperti itu. Nah, tapi hal ini berbeda dengan kita yang ada di informatika ya, khususnya yang kuliah IMK. Nah, ini nanti akan saya paparkan terkait temuan-temuannya Pak Hazik. Nah, untuk di IMK nanti kita cukup butuh 5 orang saja gitu ya. Kita tidak perlu menunggu hasil validitasnya ini tadi terdistribusi normal dan lain sebagainya, tapi kita ada riset ya yang mengatakan bahwa untuk melakukan pengujian pengguna terkait antarmuka pengalaman pengguna yang dikembangkan, kita cukup butuh 5 orang dan hasilnya itu sudah cukup mewakili gitu ya, mewakili apa yang kita inginkan itu di pengujian pengguna seperti itu, kurang lebih seperti itu. Itu Vincent. Bagaimana? Oke, baik. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman? Vincent, saya tandai dulu. Ya, jadi sekarang saya sedang riset ya sebenarnya sama anak-anak disabilitas seperti itu, teman-teman. Sebenarnya saya pernah cerita ya. Jadi kemarin saya mengembangkan aplikasi untuk para tunarungu. Nah, di sini ini tantangannya gitu ya, seperti bagaimana saya bisa membuat sebuah pertanyaan dan jawaban yang sifatnya objektif, kalimat yang mudah dipahami oleh para tunarungu karena memang kosakata yang dimiliki oleh tunarungu ini terbatas. Seperti itu, teman-teman. Baik. Baik, jika sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman, mungkin kita bisa akhiri ya pertemuan pada sore hari ini. Sekarang sudah jam 15:09. Sebelumnya terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman pada perkuliahan sore hari ini. Terima kasih juga atas responnya gitu ya, partisipasinya selama perkuliahan ini berlangsung. Kita jumpa lagi minggu depan ya secara hybrid ya. Nanti beberapa orang hadir offline, beberapa lagi online. Saya harap bisa seperti itu ya minggu depan di kampus di ITS ya. Sampai jumpa lagi, saya akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Tetap jaga kesehatan teman-teman. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Recording stop.